Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulad-ulad amat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu nabil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para ibu-ibu, para tuan-tuan guru, para ibu ustazah, para ibu hajah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, sahibul bait, keluarga besar Kakanda Bapak Kadir, kalau saya manggilnya Bang Dayat, beserta istri yang jilbabnya pulung banget. Kita doain keluarga besar beliau, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan esok pagi yang akan melaksanakan atau menyaksikan akad nikah putri beliau mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kekurangan satu apapun, dan mudah-mudahan biar cuacanya penting. Dan yang tak lupa yang saya hormati pula para ibu ustazah. Saya pengen nyebutin takut salah merek, sempang takut di konten. Tanpa terkecuali saya doain mudah-mudahan ibu-ibu ustazah yang hadir di malam yang mungkin penuh keberkahan ini, saya doain mudah-mudahan daripada panjang umur, sehat badannya, dan sehat kantongnya. Karena kalau seorang guru kalau kantongnya sehat ngajarin murid juga enak. Benernya? Kalau guru beras kagak, duit kagak gablek ya, gas mau habis. Pas dapat murid cuma 3 biji, yang atuh kuping rada budeg, yang atuh mata rada kotak-kotak ayam. Kira-kira ngajarin enak agak Bu? Makanya kita doain kalau dibutakan kita masih ada ibu ustazah yang ngajarin kita ngaji, kita doain daripada panjang umur. Syukur-syukur ada yang berangkatin haji. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, memenuhi undangan dalam rangka kalau bahasa butakan kita namatin putri dari Bapak Kadir atau Bapak Dayat, yaitu yang bernama Bella ya. Bella apa? Bella Safia. Yang tadi habis membaca puisi ya. Ya.
Alhamdulillah nada-nadanya emang namanya begitu. Lebahnya ini mana yang bela, ini ada medinya. Ya Bu saja ya. Lebahnya ini begitu. Tadi kata saja ayah dan bunda. Maksudnya bernada. Kalau bela kan tadi kagak, mak, bapak, apenya, gitu kan begitu ya. Saya emang begitu karena wajar aja karena yang bela baru ini ya. Karena baru ini pengen besok punya di nganten. Ya kalau nenek-nenek kalau udah 2 kali 3 kali ya udah biasa megang mic. Cara megang mic perawan sama megang mic janda kan bedanya. Iya beda, kalau perawan megang mic begitu tuh. Iya, ada mangklik dia. Kalau dia misalkan janda kalau dikepep aja begitu tuh. Kita doain yang insya Allah besok pagi akan melaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan akad nikahnya diberikan kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika nanti ijab kabulnya sudah sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan menjadikan bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan anak yang sholihin dan sholihat. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang udah jam 12. Kurang 3 jam. Ya, karena saingan saya berat pada malam hari ini. Ini muka-muka ibu-ibu pada bimbang ini. Ya, bimbang sama dangdut ya kayaknya sih ya. Iya, agak biasa aja. Jauh. Iya. Yang pertama bimbang sama dangdut, yang kedua bimbang sama perut. Ramadhan ini ya, muka-muka orang belum pada makan ya, orang dari maghrib katanya manda di sini ya. Ya saja ya. Ya udah saya agak panjang-panjang. Ngaji kan kata ustazah nggak boleh panjang-panjang. Penting pendek, yang penting masuk. Mendingan mana ngaji panjang kagak masuk, pendek masuk. Dengan mananya? Hah? Yang pendek. Bener ini. Yang pendek. Hah? Pendek masuk. Agak masuk nih mana? Nih yang pendek. Emang nyampe. Iya saya nggak berpanjang kalam ya. Emang kebetulan juga emang saya dari rumah emang belum makan juga lagi ongkoh. Iya baru banget itu baru buat ngiup kopi. Emang kopi masih melepuh banget. Iya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mah bukan ngaji mengkongkoh aja karena mah di sini saya udah kayak keluarga. Kebetulan Bang Dayat ini udah kayak abang saya sendiri. Kemarin juga pas sebelum acara ini berapa bulan yang lalu, apa berapa minggu yang lalu ya, kita jalan-jalan ke sono Depok, rumah Bang Ocit kemarin. Atau pengen ngajak, saja mau bilang kagak. Bila tuh emang saya di sini udah kayak keluarga, jadi saya datang kemari mas silaturahmi aja, girang-girangin yang bela aja di sini saya, emang girang-girangin nenek-nenek di sini ya, namanya nenek-nenek hilang, maksudnya girang-girangin nenek-nenek gitu, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang pernikahan, tadi saya buka dalam muqaddimah saya bahwasanya dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala pernah bilang tuh, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci bagi Allah yang menciptakan segala makhluk berpasang-pasangan. Ternyata di dunia ini Bu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang berpasang-pasangan itu bukan hanya manusia. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan. Makanya ada istilah kata ada punan kedondong laki, ada pun kedondong wadon. Ya. Dan yang kedua ada punan ninjo laki, ada pun ninjo wadon. Kalau ninjo laki biasanya kuntilanak ada banyak. Ya nah? Kalau kata orang mudik. Tuh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini bukan hanya manusia yang berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan, Bu. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan aku ciptakan manusia untuk di dunia ini mencari pasang-pasangan. Laki timpalannya wadon.
wadon timpalannya laki. Coba kalau misalkan diciptakan laki, semua habis kedebong pisangnya. Habis pada mod. Ya, bolong. Tajam amatnya. Atau sebaliknya, Allah ciptakan wadon aja wadon. Saya yakin nenek-nenek pada ngusel aja ngusel. Ya, ada tiang listrik dikusel-kuselin. Ya, ada pun rengas lah dikusel-kuselin aja. Makanya diciptakan yang namanya berpasang-pasangan, seorang laki timpalannya wadon, wadon timpalannya lanang. Makanya ini malam, ini detik-detik Neng Bella melepas masa lajangnya. Besok pagi disaksikan oleh orang-orang tua, disaksikan oleh sanak famili, dan disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Neng Bella baca puisi enteg-entegan, karena memang baru ini mau jadi nganteng. Nah, kembali lagi penjabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan hanya manusia yang berpasang-pasangan Allah ciptakan, binatang juga berpasang-pasangan. Ada di sini, butakan sini, ayam jago kawin sama ayam jago. Agak ada ya. Itu ayam jago taunya mana itu yang lanang, mana yang wadon. Nggak mau tuh ayam jago kawin sama ayam jago. Pasti ayam jago pengen nyari ayam wadonan. Itu ayam yang dagingnya halal. Ada juga binatang yang dagingnya haram, ya, babi, anjing. Makanya anjing dia tahu mana anjing wadon, mana anjing laki. Makanya Indonesia udah parahnya. Berapa belakangan ini, bahkan sampai saat ini, mungkin nenek-nenek kagak jampang ini nih, agak negesin bahwasannya Indonesia sudah menyebar yang namanya LGBT. Kata nenek-nenek, apa itu LGBT? LGBT itu lesbi, gay, biseksual ya, last gender. Apa tuh LGBT-nya? Wadon sama wadon kawin. Tuh, amit-amit ya. Di Indonesia ternyata berkembangnya. Wadon sama wadon kawin, laki sama laki kawin. Coba bayangin wadon sama wadon kawin. Lah mengarah ke apaan ya? Ya, agak ada diarah-arah. Nah, laki sama laki LGBT gay kawin laki sama laki. Galak diadu sama galak. Kira-kira bagaimananya? Ibu kagak berbunyi dong, penang. Ya baud diadu sama baud, agak ketemu juntrungan. Makanya manusia sekarangnya lebih dari binatang. Maka saya bilang tadi, anjing. Dia tahu mana anjing laki, mana anjing wadon. Nggak mau tuh anjing laki kawin sama anjing laki. Benernya? Sekarang udah berkembang tuh LGBT. Tuh pendangkalan akidah. Di mana yang pertama yang dicecer? Dari artis, kalangan artisnya. Ya kan? Siapa tuh Dewan Juri Dangdut Akademi? SJ. Kita sebut aja inisialnya. Kalau kita sebutin namanya, khawatir kena undang-undang kode etik jurnalistik. Nyebar sampai kebutaan kita. Nauzubillahi min zalik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan serba dua. Makanya ada tuh lagunya Mas Hud Sidik. Tuhan ciptakan semua serba dua, ada lelaki. Tuh, banci timpalannya siapanya? Banci. Makanya kalau banci ntar di yaumil masyar mengkakon dia. Atau mengkakon. Sono kagak, sini kagak. Makanya hati-hati, jangan sampai virus-virus seperti itu akan mengendap kepada anak keturunan kita. Kenapa? Sebab Bu, karena wilayah kita ini paling cepat pendangkalan akidah.
Makanya ini di Bekasi kita udah dengar kemarin-kemarin tuh isu-isu bahwasanya Bekasi ada pemekaran, Bu. Kita bakal misah dari Kabupaten Bekasi. Karena sebab kita ini butekan kita Jakarta dekat kita kagak diaku, ke Bekasi kejauhan. Makanya pendangkalan akidah di butekan kita paling cepet. Jangan jauh-jauh. Tadi saya lewat Umres banget loh. Kenal Umres? Di HM. Harapan mulia. Dibikin taman senyaman mungkin. Emangnya nongkrong orang mana itunya? Ya? Rata-rata orang Islam. Nongkrong dari tengah uang. Ya ngopi situ, apa tahu, kalau gulung dibeli. Iya, buatan kongko, buatan cetom, langit udah gelap lah, udah gelap aja ini. Dia kagak denger itu ajan asar, ajan maghrib dia piora aja, ajan isya ya sudahan. Ini pendangkalan akidah dibikin senyaman mungkin, itu taman bertujuan sebenarnya kalunya pada sadar itu buat pendangkalan akidah. Tuh, kalau zaman dulu kita habis maghrib lah takut kita. Nyak kita juga galak banget, megang galak. Pulang lo udah maghrib, kan begitu. Lempang takut dicogro sama kalong wewe. Benernya, zaman dulu bocah sekarang lah susah dibilangin. Jangan bocah sekarang, bocah bunting zaman sekarang kagak ada yang mantangnya. Lah bunting pagi maghrib ada di Marakas. Boleh jadi tuh anak seret. Ya nyak. Zaman dulu kan nenek-nenek punya anak 11, 12, 13. Kagak ada yang sesar, enak-enak aja ya. Ya sampai nyandak diparanin dukun beranak zaman dulu kan nyeker jalan kaki nyandak. Nah iya tuh orang dulu di pantanganannya juga bener-bener bahasanya kalimatnya apa, adabnya dipakai. Makanya kata orang dulu, orang bunting kagak boleh ngelongkatin kabel. Kalau bahasa kita nggak takut keselimpen. Iya kalau keselimpen jatuh tengkurap gua mod ya tuh. Coba kalau orang sekarang, bocah sekarang bunting udah tua ada di Marakas. Lagi nongkrong aja sama lakinya. Mana hidup banget. Ya, pesan somai Bandung, samping apaan itu? Nutrisari apaan? Nongkrong di danau. Lah maghrib. Iya, boleh jadi beranak ke kelang, keras. Iya, zaman dulu ada nggak sesar? Nggak ada. Lah kagak ada dokter, yang ada dukun beranak. Sama kayak orang dulu, sunat juga kagak ada. Nggak ada klinik. Dokter Idin juga ada, belum ada tuh mantri Idin. Zaman dulu namanya sunat kan ya, bengkong ya. Tuh, sunat tuh. Makanya kalau laki namanya khitannya. Kalau wadon apaan? Saya mau nanya. Kalau laki, kalau sunat namanya khitan tuh bahasa Al-Qur'annya. Kalau wadon sunat bahasa Al-Qur'an. Bagaimana ini kan wadon mulu ini. Kalau lanang, kalau sunat bahasa Al-Qur'annya khitan. Kalau wadon apaan? Lah nenek-nenek pada sunat, lakunya. Kalau bahasa Al-Qur'annya ini kalau wadon, kalau laki khitan, kalau wadon khifat namanya. Itu loh bahasa ilmu fikihnya. Kalau laki khitan, kalau wadon khifat. Kalau zaman dulu, kalau wadon kalau pengen disunatin, kalau bahasa kitanya dipanggil dukun beranak. Ya nyambat tetangga. Nyalo nyambat ono kali bekerik tangan apa namanya ya. Zaman dulu sekali bekerik tangan. Nyampe deh dukun beranak bawa pisau lepit ya. Tuh pisau lepit nyampe di situ ditompo itu pisau lepit ditaruh di ujung deket. Nenek disebut. Kita lagi tegang nyebut. Dukun beranak. Bawa pisau lepit. Itu pisau lepit ditaruh di ujung deket pisau. Begitu dah, udah pada paham ya. Tuh, makanya kalau kita belajar sama ustazah ilmu fikih, makanya dukun beranak kudu ada ilmunya. Nyunatin wadon kagak boleh dikit, motong kebuatan dikit jangan, kebuatan banyak jangan. Karena ada efeknya. Tuh, kalau motongnya kebuatan iya tuh, bener tuh, ya benernya ya. Kalau motong kebuatan banyak, itu khawatir. Jadi ngomong ke situ-situ ya. Kalau nyunatin wadon nih dukun beranak,
Motonglah kebuatan dikit juga jangan, kebuatan baik jangan. Kalau kebuatan dikit khawatir nafsunya kagak. Kalau motonglah kebuatan banyak kan rada ngampleh dia ya. Khawatir nafsunya kebuatan gede. Jangan kan nget laki, nget yang listrik dikusel-kusel aja. Nanti berabe. Tuh makanya pentingnya kita nuntut ilmu. Nah, makanya kembali lagi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Makanya Neng Bella ini selama yang namanya pernikahan itu diawali dengan rasa cinta, timbul rasa kasih sayang. Awalnya cinta. Ya kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Al-Qur'annya kan ta'aruf. Kalau bahasa kitanya pacaran. Ketemu sama laki, sekian banyak laki, mana ditampilin sama dia yang lebih ganteng, mana yang tampan. Ini ketemu juga kali Neng Bella. Sekian banyak laki, mungkin nih calon yang paling ganteng di hadapan matanya Neng Bella. Orang kalau buatan demennya, ya kan pada ngancong dulunya ya, dilancongin ya. Hah? Kan dilanconginnya ya. Iya. Kita kan saking demen sama laki kita, biar katanya laki kita mohon maaf, nyerelek kayak lindung lah. Udah ganteng aja benernya. Kalau kita udah buatan demen sama laki kita, biar kata dilancongin, mana ya ilaha illallah, mana ada di sawah ya. Kalau kita kalau lagi rasa kita demen, nyet loteng, mukanya dia. Nyendok nasi, centong, mukanya dia. Ya, sampai berak ngeden, mukanya dia kebayang-bayang. Benernya, itu berarti timbul namanya rasa cinta mahabbah. Orang kalau gua lagi demennya ngancong itu laki kitanya, padahal itu tetangga habis meninggal, nguburin pas samping rumah ceweknya. Itu laki itu ngancong apa yang ngucap, ini siapa sih nguruk kagak rata. Padahal itu kuburan baru. Kagak ada rasa iseng. Kagak ada. Tuh, orang kalau udah demen, udah kebuatan cinta, apaan juga dilakoninnya. Kita lagi pacaran, tentu saja kita tahan. Bener ya? Kan kita ngancong di kebun di belakang. Zaman dulu kan kita rumah letter L dipanggilnya Peliun ya. Ngancong kita ngandak ini, jangan sampai ketahuannya bebek kitanya. Kita emang malah muta lemes banget. Ya, jangan sampai nih lakin kita lalu mana ngancong kita ketahuan lah, digeblogin cowok kita. Mojok dari sono pojokan pas itu baktian kalenan. Yang namanya kalenan kita lagi ngancong dilanjutkan sama laki kita kan begitu aja. Neng sehat ya. Neng udah makan, udah. Neng makan biasa, enggak udah makan. Dua hal ini nyamuk, sadar nyamuknya. Emang ditabok itu lah, kagak ditahan. Bener lagi nih saya ngomong. Lah, kalau lagi pacaran apa juga sikap kita, kita jaga-jaga. Padahal tuh nyamuk dari jempol sampai dengkul, merung sini nih. Aduh tabuk-tabuk begini aja. Baru nyampe. Ya ilaha illallah, yang gua ngah aja pas cowoknya pulang lagi kependik kayak kependik. Rasain ya begitunya, rasain ya. Bahkan zaman dulu juga saya pernah katanya pernah cerita orang zaman dulu juga namanya ngancung kagak ketemu tatapan muka. Iya, andalannya paling rokok jinggo, kan begitu. Wah, coba datang ini. Ya diindus, tuh wanginya sedap, buat itu bau mulutah dianya. Iya, ada zaman dulu juga namanya ngancung lah, bokong namanya nangka itu ya. Tuh, iya, napas saja kendus. Apa? Tuh orang kalau buatan demen. Tiba atau dong, gua nyampe. Tuh, dibilik, dikilik-kilik begitu ya. Dibolongin. Ya ilaha illallah. Itu lakinya anggap orang di luar. Apa kata wadona? Wah, sumrah banget coba. Benernya? Tuh, zaman dulu ngancong dibilik padahal. Benernya? Zaman dulu ngancong kan nyohor bawa nangka di bopong ya. Itu nangka udah tingkatan paling tinggi. Di bawahnya nangka namanya kan gori ya. Di bawahnya gori tai babal. Jadi ada tingkatannya. Ya pertama nangka, yang kedua cecek ya, ada 4. Nangka, cecek, gori, tai babal. Sebaliknya tai babal, gori, cecek, nangka. Makanya zaman dulu nenek-nenek ini lancongin ya dulu. Lakian kita lo nyohor ya. Kalau bocah sekarang ngancong. Wah, diambung-ambungin doang. Ini tuh bocah pulang dikerokin sampai pada bengok. Ya ilaha illallah, Neng Bella.
kemarin sudah dilamar, menjenjang pernikahan, awalnya timbul yang namanya cinta, timbul rasa kasih sayang, berpasang-pasangan. Dia pengen menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kudu berpasang-pasangan, kudu melewati pintu yang namanya pernikahan. Tapi yang namanya pernikahan, ibu-ibu kudu tahu. Ketika seorang laki kita, ketika sudah mengijab kabulkan di hadapan orang-orang tua pada sanak famili dan para saksi, saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Saat itu pula ini ars semua lapisan bumi dan langit bergoncang, Bu, dan para malaikat, ribuan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala menangis karena sebab saat itu pula dosa-dosa seorang istri ditanggung oleh seorang suami. Makanya bini jangan perbuatan berani amal laki. Gede gajah. Wah. Bini kagak sembahyang, dosanya yang nanggung laki. Bini kagak ngaji, dosanya yang nanggung. Bini songong sama mertua, yang nanggung laki. Kagak sembahyang, yang nanggung dosanya laki. Apes jadi laki. Makanya ibu-ibu jangan buatan berani sama laki. Hah? Karena ada terusanannya ini. Gue salah ngomong ini. Bukan namanya ini gue dirame-ramein. Dengerin dulu, makanya ini mau selesai yang ngomong. Karena apa sebab kita kagak boleh ngelawan laki? Ketika kita udah ijab kabul, berpindahlah rasa tanggung jawab seorang suami terhadap istri, dan istri pindah yang namanya pintu surga, pindahnya ke telapak kaki suami. Bini ngumpetin duit pengen bagi nyanya tanpa sepengetahuan laki, dosa. Bini tidur nonggengin lakinya, agak ngomong-ngomong, dosa. Bini diajak, dia godek, dilaknat. Dengerin ini, dilaknat ribuan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Apaan? Hah? Apalagi ngentutin laki. Wah, ilah tuh dosanya anteng. Ya, jangankan kita ngentutin laki, ya kita pengen ngaji mau ustazah nih, nenteng kempek tuh. Biasanya kalau nenek kan kalau namanya ngaji tenteng kempek. Bang, gue mau berangkat ngaji. Ya, gue lagi nyemur nginang itu, ambil ntar itu angkat, takutnya kelempang nih malah diteduh. Itu dosa, agak boleh. Lah dosa. Jangan main nyuruh-nyuruh aja. Lah angkat dulu. Nah, makanya juga kudu ngaji biar paham, diajarin sama guru. Ya. Nah, makanya bahtera rumah tangga itu kagak semudah yang kita bayangkan. Kelihatannya doang berumah tangga enak, berumah tangga enak, anteng. Makanya berumah tangga nih Neng Bella, saya pesen ketika nanti sudah ijab kabul, rasa emosinya kudu kurangin. Namanya rumah tangga kudu dibentengi dengan ibadah. Bini rajin ngaji, lakinya kudu rajin ngaji. Bininya sembahyang rajin, lakinya kudu sembahyang rajin juga. Apanya? Ya. Itu kagak bolehnya. Kagak boleh. Nih, saya jawab. Kenapa nenek-nenek ini makanya ini berani ngomongnya begini ya? Kenapa kagak boleh ngelawan laki? Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, Rasulullah dapat kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala buat ngimpleng neraka. Ternyata di neraka lebih banyak wadon. Seumur umur saya ceramah di sini doang ngomongin neraka, girang-girang banget ini. Ngomongin neraka girang-girang banget.
Oh. Kenapa lebih banyak wanita di neraka? Nah, ciri-cirinya semasa hidupnya hunna yakunal afir. Ketika diberikan rezeki, diberikan uang belanja sama lakinya kagak pernah nerimain, dikasih cepet, biar nyukupin apaan, dikasih gocap, dia bang nyukupin apa, belum digas, belum di beras, gas udah pada habis gas ya sudah kan, belum anak lu yang atuh jajan kedut banget. Orang mah bang kerja di proyek, apa sih colong-colongin, udah laki suruh nyolong. Jangan sampai nya termasuk seorang wanita yang dikategorikan hunna yakunal asir, yang nggak pernah cukup yang diberikan rezeki oleh suami. Makanya kalau suami dapat rezeki 50.000 dikasih sama bini, apa kata bini? Alhamdulillah, bang, saya masih dapat rezeki. Mudah-mudahan saya berikan beras, mudah-mudahan nih rezeki beras kita makan, kita masak, romana enak, kita dapat berkahnya. Wudunya begitu. Saya yakin kalau romananya bininya kalau dikasih duit berapa aja dia ajar, dia nyengir, itu lakinya rada denes nyari duit. Dan sekarang laki bagaimana mau denes, dikasih cepeng rendeng, dikasih pego sudahan, dikasih 200 mukanya ketekuk. Ngungkit dah tuh. Yang namanya berumah tangga kan permasalahan udah pasti ada. Benernya? Pas laki kita pulang ngerit kan capek, tengah uang. Ya. Pas ngasih uang belanjaan menggocap, laki kita pulang tengah uang terus habis johor ngatok pintu, apa kata laki kita? Nyalo, lu makan ada apanya? Segala makan nanya apaan, nasi gocap kan begitunya ya. Lah tetap itu kan namanya gocap, tetap kita masak juga biar katanya mau gorengan bawang juga tuh ya, diambil sama bininya deh tuh, ambil gue pengen makan, gue lapar banget ini habis ngerit tuh kalau tak lakinya. Abang tiba makan doang lah, kayak gue disuruh-suruh, emang nyendok aja sono di gerobok kan begitu ya, ada bini kan ada aja cetom aja. Kalau buatan bini kan kalau ngomel agak ada komanya, enak. Diambil juga itu piring, diambil ya, itu bakul diambil, tibang gara-gara centong lupa, ganteng itu. Apa kata bini lakinya? Diliatin aja tuh, bininya nyari nasi. Nyalo, ini nasi gue kokot. Centong mana ini? Bang bang centong, udah kasih nasi, udah kasih gorengan, apa tahu apa centong, lu pengen ngomel juga. Gua salah aja bang, jadi gini lo. Gua pagi-pagi lu pada tidur, dan gua ngapain? Gua cuci piring, ngapain tahu? Nanti bang makan doang lagi recet banget lu. Berantem kayak gitu. Yang namanya laki tengah uang hawa panas, lo kesel banget. Lah, lu soal amat lu. Tuh, ditenggang aja itu nasi sebakul ya. Nasi ditenggang, piring diulukin, ya. Nah masih kurang puas juga tuh lakinya ke dapur, samsi disemplek ya, wali nyangserang di loteng ya. Ya ilaha illallah, berantem terus aja, ada lemari dirubuhin. Apa kata bininya? Wah habisin aja. Iya emang adat mulu digedein kan begitu aja. Terus ngomong lu ngelawan gua mulu, gue capek nyari duit kan begitu kata lakinya. Gua udah apa aja, apa dilororodin sampai bokam gede. Minggu nggak buatan lama dia berantem, apa nih dilemparin ya piring habis 40 biji pada hancur, ompreng pada nyangsrang, samsi pada semplek ya bu. Gua elok wali ya sudahan, berantem buatan lama dari bis johor asal baru berhenti. Ninggal lakinya begini ngos-ngosan. Dan namanya ngos-ngosan kan aus ya, aus nggak? Ya orang ketel udah dilemparin, bagaimana mau minum? Namanya orang Belanda kan capek, lapar, kembang koclak, bagaimana mau makan? Ya orang bakul udah dikacuk, nasi udah pada maur. Tuh ninggang aja ya, rabutan pada habis, ngutang lagi, ngeridit lagi, siapa yang meruginya? Nah makanya berumah tangga saya pesen sama Neng Bella, kalau rumah tangga nggak dibentengi dengan ibadah, mohon maaf kiamat mulu. Tiba gara-gara kentong aja dikacuk itu nasi. Benernya? Makanya dibentengi dengan ibadah. Makanya seorang wanita tuh punya 3 ciri. Yang pertama gampang marah, yang kedua cemburuan, yang ketiga mata duit. Yang pertama kenapa tuh wadon kita kan kodratnya oleh Allah gampang marah? Karena namanya wadon, ketika dia udah akil balik pasti ngerasain yang namanya tempias.
Tahu tempias? Dapat rembes. Ya, yang namanya menstruasi kan keluar darah kotor. Kalau dalam ilmu fikih, kalau wadon lagi dapat itu keluar darah kotor, paling didemenin sama yang namanya makhluk medi. Boleh jadi ngeliat laki kekeselan aja, bawaannya bingsang, bener gak Ganya? Tuh, gampang marah. Yang kedua, wadon cemburuan. Karena seorang wanita belum tahu karakter seorang suami kita yang semasa hidupnya dulu kita berpasang-pasangan, kita lagi pacaran bertahun-tahun, ada karakter yang kita belum tahu dengan sikap seorang suami kita. Baru ketahuan ketika nanti kita udah ijab kabul, satu membantal pala berdua. Yang namanya nganteng kan bantal satu, palanya dua, lampu dimatiin, matanya kagak, dicari nemu kagak. Nemunya tuh nganten baru, lampu kita matiin ini. Kan dia matanya kaget itu dia ya. Tadi cari nemu. Ini nih tuh. Hah? Orang dia doang ya. Dia kagak diaru-aruin. Iya, makanya diaru-aruin itu dia. Ada cakep. Ya. Tuh. Makanya wanita ketika udah berumah tangga, kenapa kudu ngajinya? Kudu yang namanya ibadah, yang namanya habis sholat kita baca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'al muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim. Terusin lagi. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz zunub wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus Allah majirna minan nar. Terus baca Allah mantas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhinal jannata darussalam, sampai terus subhanallah subhanallah. Karena dengan berzikir Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Kalau wadon sering dia sembayang, sering dia zikir, insya Allah kagak gampang marah. Yang kedua, wadon itu cemburuan. Makanya laki serba salah. Laki 3 hari kagak mandi, apa kata bininya? Bang, tuh rambut kayak sarang gonggong. Mandi apa sono lo? Diomelin aja, mendepe aja lo. Laki cebrik aja cebrik. Orang mau mandi bang, kayak laki ya sana, orang resik aja resik. Bubur pakai sabun, lo pakai sabun saja sinjui. Cuma rambut sama lo gebak semua tanpa jaga memuruh, kan begitu. Laki cebrik diomelin, akhirnya tuh laki kebuatan ngiyang, kupingnya dia mandi juga. Dia nyampok tuh sampo emeron yang memuruhnya rada buayok, digebek badannya. Dia kemeja yang biasa kagak pernah dipakai, lepis nggak pernah dipakai. Kenapa sebab? Karena dia cebrik di pontenin mulu sama bininya. Dia pakai lepis, dia nyisir rada rapi, biar telah rada klimis, dia pakai kemeja. Apa kata bininya? Mau mana itu rapinya? Salah lagi. Tuh. Makanya bini itu cemburuan. Laki cebrik di ponten, laki resik dicurigain. Tuh. Curiga itu bisa hilang. Bagaimana caranya? Kita ngaji ke majelis taklim, ustazah kita. Diajarin tuh kitab namanya Bulughul Maram atau apa tuh? Kitab fikih wanita. Diajarin tata krama kita, adab kita terhadap suami. Kemudian karakter seorang wanita yang terakhir adalah mata duit. Ya, makanya kepala KUA, kantor urusan agama itu tahu banget, besok dah tegesin dah. Ketika Neng Bella nanti sudah ijab kabul, sudah tanda tangan semua, pasti yang namanya wadon dikasih buku nikah warnanya hijau. Ya, kalau laki buku nikahnya merah. Kenapa hijau? Karena wadon. Kalau nama urusan duit, matanya pada itu ada bahasa begitu. Nah, tadi sih baru lewat di aur-aurin duit lah, ketong-ketong banget kalau duit ya. Gua ilo non sono malu. Apaan lah di awal-awal itu ngomong gayat ya. Gua ilah lo serget banget ya. Lebuannya itu makai tilak. Gua ilah kita ngeto gua. Ketong-ketong amat nyogronya. Gua ilah lo padahal mah lagi asrokol. Asrokol badru alaina. Bang Dek ngaurin duit tadi. Gua ilah kata malaikat lah. Lah. Ya ilaha illallah. Tuh wadon. Makanya wadon kalau urusan duit, emang wadon karakternya begitu bang. Wadon itu pasti mata duitan. Makanya wadon jangankan ngeliat bentukan duit, baunya duit jangan dus. Memang ya. Makanya ngebayin-bayin wadon mah gampang.
Makanya wadon meriang aja meriang. Ya muyung aja muyung, masak kagak diurusin. Batu kabut dong. Nonton depan TV, malam tidur dekat depan pintu, ya. Gua ilah lo dikata sakit, makanya doyan. Iya, ninggang aja tuh bininya lagi ngerangkat aja muyung nonton TV, lagi muyung aja muyung. Koyo sadarinya koyo, dibun-buna sampai ditunggu ditaruh. Iya, makanya kalau laki yang paham, kalau bini lagi begitu, lagi muyung jangan dibawa ke dokter, bawa ke bojong. Pokok emas, saya yakin itu bininya nandak. Saya yakin bininya nandak. Lah wadon dikeplekin duit udah mod aja. Emang tuh karena wadon kodratnya Hawa. Hawa artinya mangap. Adam artinya mingkem. Hawa. Minum dulu Ustaz Aus. Hawa iya ini saja. Hawa mangap. Laki Adam mingkem. Makanya laki biar katanya gede kayak lenjing kepolok sama. Bener kagaknya? Makanya laki salah sekali. Lah, wadon ngomelin aja lah. Sampai diungkit begitu. Lu mah bang katanya mau sama bertahun-tahun lu berumah tangga sama gua, lu kagak pernah banyak kasih uang belanja sama gua, maka pada gua mah kali kawin gua demen banget lu. Karena gua enak aja nyagua sakit-sakitan mulu. Tuh, kalau kata bini diungkit laki. Ya ilaha illallah. Apa kata bininya? Emang kata gua demen banget sama lu. Lu kan lu masih muda gua tahu banget emang cebrik banget lu. Dicium pilo pahit banget. Tuh. Lah bini nerusin lagi. Cuma kata begitu, lu mau tahu aja bang, mantan-mantan gue ganteng-ganteng banget, mulut doang emang cabrik atuh. Lihat, mau kita budan bilang bolu. Ya ilallah tuh wadon. Hawa mangat. Makanya hati-hati Adam, jangan sekali-kali mainin Hawa. Karena Hawa mangat. Sadar aja kepolok. Ya, tuh. Udah nyaya. Udah. Ini kita doain Neng Bella ini ya. Neng Bella, saya mau cuma berpesan nih abang. Ketika nanti sudah menjenjang pernikahan bahtera rumah tangga, kita kudu punya sifat pengertian lebih tinggi lagi. Terus kudu sayang sama orang tua. Sayang orang tua, baik orang tua kandung dan juga orang tua mertua. Kita nggak boleh beda-bedain. Ya, jangan kayak dibutakan saya, namanya mantu baru, apanya gue disayang sama mertua. Ya, namanya ngatain baru, tuh lo makan. Tuh lo nyarap. Pas itu mantunya mah kerja tidur, dikata sakit makan doyan, digoreng lengket, makan pai bisa panjang. Panjang dapat sebulan apa nyok, lu makan nyok. Ya lapas batu mantu, nya kagak boleh begitu mertua. Iya, kalau kita terimain, yang namanya jodoh anak kita ya, mending kita doain. Namanya anak kita ketika sudah menjenjang pernikahan bahtera rumah tangga, kita doain biar anak kita menjalankan bahtera rumah tangga biar sakinah mawadah warohmah, dan begitu kita doain mudah-mudahan Neng Bella ya yang insya Allah besok pagi akan melaksanakan resepsi pernikahan, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan besok Bang Dayat beserta istri sudah waktunya menerima tamu-tamu, mudah-mudahan biar tamunya berkah, dan mudah-mudahan biar cuacanya cerah, dan mudah-mudahan selesai ini pesta, mudah-mudahan selesai hajatan, mudah-mudahan gak ninggalin utang, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan tidak ada kekurangan satu apapun, dan mudah-mudahan Neng Bella mudah-mudahan cepat diberikan keturunan anak yang solihin dan solihah. Udah begitu aja ya, udah lapar banget ini. Iya, tuh gerak ngomong banget, jangan panjang ya, karena kan habis ini mau didekor ya, buat lama-lama ini kan ada sumbu-sumbunya, entah mau diapa-apain kalau sama begitu ya. Jadi intinya begitu aja dah. Ini namanya saya juga main kemari, namanya saudara saya yang saya datang kemari udah girang banget. Ini namanya Bang Dayat mau kemana-mana, tiap malam ngomong rumah saya mulu sono. Kalau tiap malam dia kalau ke rumah saya pulang pagi begitu juga. Saya mah datang kemari ya, itu saya numpang ngopi aja. Ya begitu dahnya ya. Ya yang enak-enak kan jalan ke Pondok Ungu ya. Enak gak ke Pondok Ungu, jangan lupa pakai getek. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng. Gua kilogram besok aja cetok banget. Ya yang pentingnya biar pada sehatnya ya, panjang umur, dan ya mudah-mudahan pulang dari majlis yang berkah ini mudah-mudahan
Yang rezekinya seret mudah-mudahan rezekinya lancar. Yang pada punya utang mudah-mudahan biar utangnya cepat lunas. Yang mudah-mudahan yang setoran haji mudah-mudahan setoran haji. Yang mudah-mudahan yang lakinya di hari yang seminggu belum pulang mudah-mudahan biar bisa pulang. Yang lakinya Romana biasa Romana agak pior aja sama bini mudah-mudahan pas pulang dari sini mudah-mudahan biar lakinya tambah demen sama kita. Dan mudah-mudahan kita doakan sekali lagi para almarhum wal marhumah dari Sohibul Bait. Saya punya kakanda yaitu Bang Dayat, para almarhum wal marhumah senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana makam pun jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan dengan karamah suratul Fatihah ini mudah-mudahan acara esok pagi sampai besok malam mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kekurangan satu apapun. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biaqrin wa amr usman wa ali wa batil sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal malaikatu Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijra'il mukana kiraqibati malik wa nabil khidir alaihi salam summa Allah ta'ala min syarqil ardi ila maghribiha wa bariha min yaminiha ila shimali sultana wa tamshimali syabdil kadir jilani badari qad sallallahu alaihi azim Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu Syekh Muhammad bin Ali bin hadza min Syekh Muhammad Kemah yang Syekh Muhammad Summa Rasulun al-marhum wal marhumah sahibul bait wa usulihim wa furu'ihim an Allah yu'mi darajati fil jannah wa yud'u alaina min barakati masrarihi wa anwarihi wa 'ulumi wa nafati fid din wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Langsung doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bi du'ai suratil Fatihah wa biman unzilat 'alaihi al-Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala ya Rahman ya dafil bala ya Rahim. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.